أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus. Wa in qalla, meskipun amal itu hanya sedikit. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita semua sebagai orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang menjadikan beliau sebagai tauladan dan contoh kita. Di antara pelajaran yang pertama adalah di antara amal yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah ibadah yang senantiasa dilakukan secara terus-menerus, yang dilakukan secara konsisten. Meskipun amal itu sederhana, meskipun amal itu tidak seberapa dalam pandangan kita, meskipun amal itu secara kuantitas nilainya tidak seberapa. Saya berikan salah satu contoh misalnya. Para ulama sepakat bahwa sholat malam itu rakaat minimalnya adalah 1 rakaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di antara malam itu fatahajjad, maka bangunlah untuk melaksanakan sholat. Nafilatan lak, sebagai tambahan, sebagai ibadah tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah akan membangkitkan kamu, memberikan kamu kedudukan yang mulia. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sholat malam itu adalah witir, dan rakaat minimal dalam sholat witir adalah 1 rakaat. Maka dalam hal ini bisa saja seseorang itu melakukan sholat witir, sholat malam minimal setiap malam itu 1 rakaat, tapi dia lakukan secara kontinu, dia lakukan secara konsisten. Itu merupakan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akumulasikan misalnya seseorang yang sholat setiap malam itu 1 rakaat saja, maka dalam hitungan tahun dengan pendekatan angka misalnya 365, berarti dalam 1 tahun orang tersebut berdasarkan hitungan bulan Masehi, maka dia sholat 365 rakaat. Dan ini bukan angka yang sederhana. Meskipun amal itu sederhana tetapi dilakukan secara kontinu, begitu juga orang misalnya yang berhubungan dengan belajar ilmu, yang berhubungan dengan sholat, berhubungan dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuk ketika seorang itu berinfak, ketika sedikit tetapi dilakukan secara kontinu, insya Allah itu akan memiliki nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seseorang yang melakukan ibadah secara istiqamah, secara kontinu, terus-menerus, rutin, itu akan mendapatkan satu amalan pahala yang sempurna meskipun di saat tertentu dia terhalang melakukan ibadah tersebut. Misalnya orang yang senantiasa sholat berjamaah di masjid. Setiap sholat 5 waktu dia sholat di masjid, maka setiap langkah kaki dia menuju masjid itu menjadi sebab kebaikan bagi dia dan menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Begitu juga ketika dia menunggu datangnya waktu sholat ataupun berzikir setelah sholat, maka ini memiliki nilai-nilai yang cukup luar biasa ketika seorang senantiasa rutin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Begitu juga nilai sholat jamaah itu sendiri, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Sholatul jama'ati afdal min sholatil fadhi bi 27 darajah." Sholat berjamaah itu pahalanya
lebih banyak 27 derajat dibandingkan sholat yang dilakukan dengan sendiri. Ada kalanya seseorang terhalang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ada kalanya seseorang terhalang dia melaksanakan qiyamul lail, atau seseorang terhalang melakukan ibadah-ibadah yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia satu pahala yang sempurna karena dia terhalang tidak melakukan hal itu bukan karena keinginan dia, tapi karena situasi dan kondisi di luar keinginan dia yang menjadikan dia terhalang. Hal ini berdasarkan satu hadis Nabi SAW ketika beliau berjalan dengan para sahabat dalam satu pertempuran. Wa inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Sesungguhnya di Madinah sana itu ada orang-orang, tidaklah kalian melangkahkan kaki atau kalian melewati satu lembah, niscaya mereka bersama dengan kalian. Syarakukum fil ajr. Mereka mendapatkan pahala yang sama dengan yang kalian dapatkan. Kenapa mereka bisa mendapatkan hal yang sama? Karena mereka tidak ikut serta karena adanya uzur. Nabi SAW mengatakan habasahumul marad. Mereka tidak bisa ikut serta karena sakit. Dalam riwayat yang lain habasahumul uzur. Mereka tidak bisa karena uzur, karena ada alasan tertentu sehingga dia tidak bisa ikut serta. Maka begitu juga misalnya dalam sholat Idul Fitri yang sering kita temukan, disunnahkan bagi kita laki-laki maupun perempuan menghadiri sholat Id. Termasuk wanita yang mereka berhalangan, mereka tetap diperintahkan untuk hadir meskipun tidak sholat. Maka saudara-saudara sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang hadir meskipun tidak sholat, karena bagi wanita yang berhalangan untuk melaksanakan sholat, maka dia diharamkan melaksanakan sholat justru. Maka insya Allah dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang hadir dan melaksanakan sholat Id. Kenapa? Karena mereka tidak sholat karena ketaatan kepada Allah, sebagaimana mereka yang sholat juga karena ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian bahkan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu istiqamah melakukan suatu ibadah, seseorang itu konsisten secara kontinu melakukan suatu amalan, maka ini bisa menjadi salah satu amalan unggulan. Sebagaimana kalau kita baca sirah para sahabat yang mereka memiliki amalan-amalan unggulan dalam hidupnya, misalnya Bilal ketika ditanya oleh Nabi, amalan apa yang kamu lakukan sehingga mendengar langkah kakinya di surga? Maka Bilal mengatakan bahwa tidaklah setiap dia selesai berwudu dia sholat 2 rakaat. Begitu juga misalnya ketika ada satu riwayat seorang yang disebut oleh Nabi, yadkhul alaikum rajulun min ahli jannah, ada seorang ahli surga yang datang masuk kemari, datang ke Masjid Nabawi. Sampai 3 kali setelah dilakukan investigasi, ternyata orang itu melakukan satu amalan yang senantiasa dia rutinkan, yaitu setiap dia akan merebahkan diri yang tertidur, dia memaafkan kesalahan orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap diri dia. Jadi saudara-saudara sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak apabila kita istiqamah melakukan satu ibadah, kita akan mendapatkan nilai dari ibadah itu sendiri secara akumulasi jumlah bilangan yang sebenarnya bukan angka sederhana. Yang kedua adalah ini bisa menjadi amalan yang menjadi sebab sempurnanya ibadah ketika kita terhalang melakukan ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, ini bisa menjadi salah satu bagian dari amalan unggulan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.